Oke teman-teman, balik lagi di TTS segmen tentang stereotip. Dan kali ini aku kedatangan temanku Muhammad Fatrolizi. Halo, selamat malam Oji. Malam Fandi. Oke, mantap. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Akhirnya setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, hampir 2 tahunan ya. 2 tahunan kurang 2 lebih. tahunan gak ketemu. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin, tentunya masih ngomongin soal stereotip. Dan stereotip yang bakal kita omongin adalah soal ini nih Ji. Kadang kan aku ngerasa ya, apa orang-orang yang berkecimpung di industri yang lagi kamu geluti ini tuh Ya. kadang dianggap remeh gitu sama masyarakat. Dianggap harga yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Iya. Gitu kan. Dan teman-teman buat yang belum tahu, kita bakal ngobrolin soal yang namanya apa ya, vendor wedding ya, Ya, vendor wedding vendor wedding. dalam video dan fotografer. Oke, anyway, kamu tuh bagian apanya sih kalau boleh tahu? Kalau boleh jelasin di awal dulu, itu sebenarnya terbentuknya dari teman-teman SMK. Oke. Gitu. Jadi kita punya apa ya? Dari kita tuh SMK IT, Mm-mm. kemudian kuliahnya itu udah beda-beda jurusan semua. Yes. Nah, ngumpul di 2017 akhir. Seriusnya tuh baru di 2020. 2020. Pas pandemi malah kita baru mulai. Oke. Gitu. Jadi kalau di tim kita itu ada 6 orang, aku bagian marketing communication-nya. Oh, Markom. Iya, jadi ada bagian video, foto, desainer, sama finance-nya, keuangannya. Oke. Itu udah mulai cukup serius ya, pada bagian sekutunya udah terbagi fokus ya. Karena aku basicnya organisasi juga kan. Iya sih, jadi benar. manajemen itu sih lebih ke aku juga ya. Oke. Dari tim Fiverr ini juga di aku. Jadi kan karena basicnya juga kita sama-sama organisasi, PMY dan di organisasi daerah. Jadi ya kalau untuk ke arah sana sih harus dibentuk lah gitu strukturnya. Jadi job desk dan lahan kerjanya itu jelas masing-masing orang gitu. Jadi biar nggak tercampur aduk. Benar. Oke. Nah, pas banget nih teman-teman, ternyata Oji ini di bagian markomnya ya, Ya. yang bagian ngejual jasa inilah, Ya. foto dan video yang lokasinya di Batam gitu Iya, kan. di Batam. Nah, Ji, gimana tuh Ji? Gimana pendapatmu tentang masih banyak orang-orang stereotip yang menganggap remeh tentang pekerjaan yang kamu geluti ini? Sebenarnya sih berbisnis juga kan hal yang baru ya buat aku sama Bener. teman-teman juga. Kebetulan juga sudah pernah ngobrol gitu langsung sama vendor-vendor yang di Jogja. Mm-mm. Kebetulan senior di kampus juga ada. Senior kita di Perhumas Muda ada, Mas Oh, Adam. ya. Mas Adam pernah tak ajak obrol. Jadi apa ya, secara garis besar maupun di Jogja atau di Batam atau di seluruh daerah di Indonesia sebenarnya tantangannya sama. Bahwasanya masyarakat masih belum teredukasi terkait value dari vendor ini, baik foto ataupun video gitu. Jadi ya itu mungkin dengan canggihnya zaman, ambil foto tuh gampang lah ya. Bener. Apalagi Bener, Android bener. makin canggih, Bener. terus iPhone juga upgrade, kualitasnya stabil. Mungkin jadi orang dengan hal teknologi semakin canggih juga dipermudah. Jadi masyarakat yang tadinya dalam tanda kutip awam dengan foto dan video itu jadi makin awam gitu. Jadi menganggap foto dan video hal yang biasa gitu. Jadi nggak layak diberi nilai yang tinggi gitu. Bener. Dan masih kamu rasain sampai sekarang? Masih kalau ya namanya ini ya, mulai belajar bisnis itu tantangan harga sama kualitas itu kan selalu jotok-jotokan Berbanding- iya, benar, gitu. benar. Jadi kita mau tinggiin kualitas atau mau tinggiin harga gitu. Harga. Jadi masih ya debatable lah terkait itu gitu sih. Oke, benar. Kayak yang tadi kamu bilang masih kurang edukasi juga ya Iya. orang-orang ya tentang pentingnya sebuah kualitas dari foto dan video sebuah itu event gitu ya, event Iya. wedding. Padahal iya benar sih, yang namanya pengen sesuatu yang bagus harusnya pengen ngasih uang yang lebih Iya. juga dong, harusnya perjuangan itu yang mungkin sekarang masih kurang ya Ji. Masih belum lah. Masih belum ya. Ya, tapi memang bisa dibilang nggak semua gitu Cap. Tapi kalau kita memang berani gitu kan ngambil harga yang tinggi, itu juga sudah ada pasarnya tersendiri sebenarnya. Oke, gitu. Jadi orang yang berani membayar dengan harga tinggi tahu gitu value-nya kita tuh di mana gitu. Oke. So berarti apa namanya kalau boleh tahu?
timnya Timnya ya Privacy. Privacy. Iya. Gokil. Berarti kalau boleh tahu Privacy ini mainnya di yang mana nih Ji, segmennya? Kalau untuk segmen 5C sendiri di Batam itu kita ngambilnya menengah ke atas gitu. Menengah ke atas. Oke. Jadi biarin dimahalin aja ibaratnya tapi hasilnya juga oke gitu ya. Hasilnya juga bagus ya. Dan sampai saat ini masih works. Works dalam hal apa nih? Wah, works maksudnya kamu ngasih harga segini Iya. gitu. Dan mostly klien pada setuju gitu apa Masih apa ada gimana? penawaran Masih ada ya? penawaran itu masih ada. Jadi sebenarnya sorry mungkin saya ralat ya terkait pasarnya di sana mungkin nggak tahu kalau menengah ke atas atau menengah ke bawah juga tergantung Oke. perspektifnya di mana gitu kan. Cuman untuk harga Batam sih berdasarkan survei kita juga yaitu jatuhnya menengah ke atas gitu. Oke. Karena mungkin yang menengah ke bawah itu pasarnya freelance. Oh iya yang benar-benar. mainnya individual. Sendirian ya. Ya, jadi mungkin Solo player foto ya? video mungkin 1 juta cukup gitu. Mm-mm. Terus juga yang ada mungkin kalau dirata-ratakan up 8 sampai 15 itu mungkin menengah ke atasnya banget gitu. Jadi mungkin kalau untuk kelas kita yang tengah-tengah lah gitu. Tengah-tengah main yang middle aja ya. Iya. Dan justru kan kadang yang middle itu yang banyak kliennya ya nggak sih Ji? Bisa bisa diperbincangkan itu sebenarnya. Tapi ya itu Iya tergantung kan? ya. Kadang Jadi kan gitu kan. Jadi kalau berdasarkan obrolan juga sama senior-senior yang udah buka vendor di Jogja sama di Batam, UMR kan Jogja nih rendah banget ya, 2 jutaan mungkin ya. Batam tuh mungkin kita anggap 4,4 lah, masuk top 10 kota dengan UMR tertinggi. Tertinggi betul. Tapi dengan UMR itu nggak menjamin sih masyarakat sekitar itu bisa menghargai kita sebagai vendor foto atau video. Jadi ya tadi balik lagi ke statement awal, hanya orang-orang yang mengerti mungkin seni, nggak tahu seni atau apa ya mengerti value kita, kenapa harga kita segitu, ya mungkin itu yang apa ya, yang nggak pernah menawar jasa kita gitu. Oke. Yang bisa menghargai juga Iya. ya sesama orang yang berkecimpung dengan industri itu. Ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah ketemu klien yang benar-benar apa ya ibaratnya ya, benar-benar nolak lah, maksudnya, oh Mas ternyata mahal juga ya, atau Mas gak bisa turun nih gini gitu. Ada yang alot gak tuh negosiasinya Yang tentang alot harga? ada sih. Ada pasti Iya, ya. kita sebagai juga sebagai vendor ya, tentu kalau dengan harga-harga yang ditawarkan tidak masuk kepada klien gitu, ya kita permainan di ini sih di additionalnya mungkin Oke. yang seharusnya videonya kita edit 30 kita kurangi 20. Jadi menyesuaikan Menyesuaikan budget. ya. Jadi, tapi tetap kalau dari kita sih Privacy selalu edukasi ya, bahwasanya value kita nih segini nih, memang layak dihargain sekian. Karena juga setiap pertemuan sebelum tag hari H dengan klien itu kita show kita punya album, kita Oke, punya video, foto. gokil. Jadi sebelum mereka benar-benar deal dengan jasa kita, mereka udah tahu nih apa ya, sekilas lah tentang karya kita. Walaupun sebenarnya di Instagram sudah di show gitu kan, di feed Portfolionya gitu. ya? Iya, tapi yang ini lebih lengkap mungkin gitu kan. Oke, kalau ngomongin portfolio, aku penasaran nih. Terus kayak kan tadi kamu bilang sebelum deal-dealan, kamu ngasih portfolio yang udah kamu bikin. Terus klien pertama waktu itu gimana tuh Ji? Kalau boleh tahu. Klien pertama kesannya atau gimana pengalamannya? Penemuan akhirnya deal nih sama klien pertama, kan belum ada pengalaman dong, masih nol tuh. Apakah emang yang pertama atau yang awal-awal itu berbasis pertemanan aja atau emang udah benar-benar profesional gitu? Oke, jadi yang sebenarnya turun secara tim sebenarnya kita udah profesional. Iya. Karena juga sebelum kita ngumpul berenam itu teman-teman temanku juga Arif, Subhan dan yang lain-lain juga sudah tag foto dan video. Tapi jalan masing-masing. Oke. Gitu. Terus ketemu gitu ya? Iya, ketemu terus kita ngobrol lah. Dan klien pertama itu juga dari kenalan masih. Setahun pertama itu masih banyak dari kenalan sih. Tapi nggak jamin juga sih kenalan gitu. Tapi ada dari orang luar gitu. Jadi misalkan kita punya klien A punya teman klien B. Nah klien B itu pakai kita juga gitu. Jadi mouth to mouth lah. Benar. Itu untuk yang awal-awal. Dan karena puas si klien A ini puas, terus mungkin menceritakan kepada temennya gitu kan, sampai akhirnya goals itu juga tadi ngomongin soal itu. Oke, emang bener sih kadang kan apa ya, aku ngerasa tuh nggak cuman di bidang apa foto dan video aja, kadang kita jadi MC gitu kan, terus apa nge-podcast juga, jadi host podcast kadang kan juga sering ngerasain kayak gitu juga sih Ji. Padahal kan
sebenarnya yang namanya value itu sebanding gitu sama harga yang ditawarkan gitu kan. Kalau misal harga kita cukup menengah ke atas, itu pasti sesuai kok sama value yang kita berikan gitu kan. Ada harga, ada kualitas itu. Ada harga, itu bisa ada. mungkin jadi apa ya, patokan lah. Benar. Ada harga, ada kualitas. Terus juga apa ya? Pernah ngeliat gak sih yang pas kemarin viral di Twitter gitu kan? Ada foto video yang dia mungkin karena ngasal dan tergiur harga yang murah kan? Itu tuh di ghosting, jadi filenya nggak dikirim. Oh iya. Yang kabur terus-terusan gitu kan, nggak ada kabar dan itu ngeri juga kan. Nggak cuman harganya murah doang, maksudnya jangan tergiur harga murah aja lah gitu kan. Benar. Harus dilihat juga backstory tentang si vendor ini gitu. Terus kalau dari kamu mungkin bisa ngasih tips-tips nggak nih Ji? Kira-kira buat teman-teman yang pengen milih gitu, kira-kira vendor apa yang cocok dalam pernikahannya atau event-event lain, silakan. Kalau dari aku ya, untuk teman-teman yang mau menikah nih ya, pasangan-pasangan muda ataupun yang sudah mempersiapkan pernikahan, untuk tips milih vendor foto dan video sebenarnya tergantung dari teman-teman ini pakai konsepnya pakai WO atau enggak Pertama itu dulu ya. Iya. Karena ada tim WO yang ada tim foto dan video. Paketan ada yang enggak. Ya, jadi ada include ada enggak gitu. Kalau sudah tahu memutuskan untuk menggunakan WO atau enggak, nanti baru ya sesuai selera aja sih. Karena mungkin setiap vendor dan foto dan video itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi semisalkan vendor A itu mungkin estetikanya di video, ada yang di foto, ada yang dua-duanya, ada yang di momen gitu. Jadi tergantung selera masing-masing sih menentukannya. Jadi pertama pilih sesuai selera WO-nya, WO apa enggak? Iya, WO atau enggak. Kemudian filternya juga kan ada beda tuh kan, ada yang kayak rada ke kuning-kuningan, ada yang putih-putihan, ada yang kayak black and white gitu-gitu kan. Nah, itu teman-teman tentuin juga tuh. Jadi nanti sudah tahu arah foto dan videonya mau ke arah mana, nanti tinggal ya gampang lah, tinggal pilih vendor foto dan video yang sejenis dengan pilihan yang teman-teman suka gitu sih. Kurang lebih gitu aja sih. Untuk harga ya masih tergantung tempat ya, karena harga tergantung tempat gitu ya. Harga tergantung tempat ya. Daerah masing-masing gitu. Oke, benar. Berarti kalau di Jogja sama di Batam lebih tinggi mana? Kalau dari harga? Kalau kita main rata-rata saya kurang tahu ya. Cuman kalau untuk range tinggi, Jogja termasuk tinggi. Jogja termasuk tinggi. Karena juga ya hasil ngobrol ya sama teman-teman vendor di sini, yang menikah di sini nih rata-rata memang menengah ke atas juga dan bukan warga Jogja sebenarnya. Bukan warga Jogja justru ya. Jadi mungkin dia orang Jakarta atau orang Jawa Timur gitu. Mau nikahnya di Jogja aja. Mau nikah di Jogja. Oke. Benar. Kalau di Batam? Kalau di Batam sih rata-rata sama sih Batam. kota pendatang, cuman kan lebih kebanyakan itu ya memang kerja gitu di PT perusahaan gitu. Jadi merantau. Iya, merantau. Jadi mungkin budget juga dipikirin matang-matang gitu kan. Jadi mungkin yang nikah di Jogja ini memang wirausahawan atau pebisnis dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di Batam tuh memang rata-rata klien yang menengah itu ya rata-rata ya kerja gitu di PT dengan gaji UMR gitu. Oke. Terus ngomongin soal ini, kita rada menyimpang sedikit ya. Ada klien terunik nggak Ji selama ini Ji? Klien terunik yang mintanya aneh-aneh mungkin, atau deal-dealannya segini tapi kok dia minta lebih gitu. Atau unik dalam hal apapun, ada nggak kira-kira? Klien yang unik tuh ada sih, cuman gimana ya, uniknya mereka nih mungkin ya sebatas bercanda gitu ya. Jadi misalkan mungkin fotonya misalkan cewek dengan cowok gitu kan, rata-rata ceweknya gitu bilang kan, "Bang, minta kurusin Bang," gitu kan. Diedit gitu kan. Tapi kan kalau kita memang editnya kita tuh kan lebih kepada paling permainan angle foto gitu-gitu. Tapi kalau yang dari merubah takdir Tuhan ya langsung susah ya. Berubah langsung ya susah juga gitu kan. Juga tapi ya itu wajar lah gitu kan. Cewek gitu pengen kelihatan cantik. Kalau yang lainnya sih paling banyak versi. Ada yang ini mungkin paling teringat, ada 2 wedding yang buat aku nangis juga. Oh iya. Padahal kan bukan weddingku ya. Satu karena speechnya si cowok, orang tuanya meninggal, yang cowok karena janjinya itu mau nikah duluan kan, terus diwaliin, tapi enggak, dia ngomong lah gitu dengan jujur gitu kan.
tanpa teks loh. Oh iya, Iya, jadi monolog gitu kan. monolog ya. Nangis, yang lainnya juga pada nangis. Itu satu yang buat aku nangis. Kedua yang dari versi ibunya. Jadi dengan Ibunya. iya, jadi yang kan biasa kan ada tuh orang tua kasih kayak nasihat atau apa. Itu juga buat aku nangis sih. Sisanya ya kurang lebih lah template weddingnya. kurang lebih template ya. Iya gitu. Oke. Itu kejadiannya masih di tahun yang sama, 2022. 2021. Oh, 2021. Ya. Oke. Mantap. Ada lagi Ci, mungkin yang pengen disampaikan nih buat orang-orang yang masih menstereotype tentang foto video itu termasuk mahal? Oke. Kalau dari saya sih ya, yang baru juga mungkin kalau ada salah dikoreksi. Mungkin kita sebagai pejuang kreatif lah jatuhnya yang orang yang bergerak di industri kreatif, harusnya kita punya semangat juang edukasi yang nggak boleh berhenti. Karena kalau hal-hal ini tidak kita edukasi kepada masyarakat awam atau umum, hal-hal ini masih selamanya akan tabu gitu, akan susah diterima gitu. Jadi sebisa mungkin energi ataupun visi itu yang kita bawa. Jadi selain juga berbisnis, kita edukasi bahwasanya setiap insan yang bekerja di industri kreatif itu punya value yang masing-masing yang perlu kita hargai gitu. Nggak harus misalkan kayak pilot, wajar pilot harganya mahal karena taruhan nyawa. Ya memang iya, tapi kan kita juga punya value masing-masing kan yang kita perjuangkan dan kita kita punya gitu. Betul. Kan. Jadi nggak harus pekerjaan yang ekstrim dibayar mahal gitu kan. Tapi aku rasa sih setiap pekerja seni sih harusnya diapresiasi dengan setinggi-tingginya ya, dengan karya mereka, entah itu di foto video, entah itu di lukisan dan segala macam gitu. Jadi pun aku itu jadi refleksi diriku pribadi, kalaupun aku mau membeli karya seni orang lain, aku menghargai gitu. Jadi dalam artian nggak harus nawar yang nggak masuk akal gitu kan. Malah mungkin kita lebihin gitu karena kita appreciate gitu dengan karya mereka, dan juga kita punya pikiran bahwasanya kita dibantu loh sama mereka gitu. Betul. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai vendor juga harus merasa kita dibantu loh dengan mereka menghargai karya kita gitu. Ya kita juga service mereka dengan ekstra gitu. Yes, benar banget. Dengan ini sih sesuai quote yang pernah disampaikan ya, kalau sesuatu tuh dikerjakan dari hati akan selalu sampai ke hati gitu. Wes, mantap. Tangan dulu dong. Nanti dikasih efek tepuk tangan nih sama editor. Oke, benar. Dan itu menarik juga teman-teman. Tadi ngomongin soal menghargai ya. Kurang-kurangin lah ngomong nawar dengan harga temen ya. Iya. Padahal harusnya temen menghargai. Bener. Nggak usah nawar ya. Iya benar. Ataupun ketika harga temen harusnya bayarnya lebih tinggi gitu. Iya, karena temen kan. Karena kan temen, kadang menghargai gitu. Kita lebih tinggi gitu kan. Oke, mantap. Oh Ji, thank you Ji. Thank you. Udah mau main-main di Siap. podcast ini. Segmen tentang stereotype namanya. Oke, terakhir banget nih, boleh dong kasih tahu mungkin stereotype atau hal-hal yang masih kamu percayai atau kamu yakini sampai sekarang kalau itu benar gitu. Secara umum ini ya? Secara umum, stereotype apapun bebas lah. Ada nggak? Stereotype yang secara umum sih nggak ada sejauh ini ya. Oh nggak ada? Iya, jadi mungkin karena juga pertambahannya usia dengan pengalaman dan teman-teman gitu ya. Jadi stereotip yang ada sekarang sih nggak ada sih. Jadi lebih tidak percaya hal-hal tersebut. Tapi kalau boleh flashback ke beberapa tahun ke belakang, mungkin yang stereotip yang aku percayain ya mungkin ini sih, orang perantau gitulah ya. Orang perantau tuh, orang yang merantau. Iya, orang perantau tuh katanya dulu tuh selalu cobain banyak hal gitu kan. Padahal kan enggak juga ya. Oh iya. Gitu. Jadi kayak ini karena merantau di Jogja nih. Contohnya aku lah ya. Gini, ini real kasus nih. Karena aku tinggal di Sturan, padahal di asrama. Tapi area Sturan kita sama-sama tahu ya. Yeah. Apalagi mahasiswa-mahasiswi Jogja tahu. Jadi mungkin dikira bebas, liar dan segala macam ya. Padahal aku di asrama gitu kan. Apalagi Seturan juga. Iya, padahal ya itu sih mungkin stereotip yang mungkin dari orang lain ke aku ngerasain
Enggak juga sih. Tapi enggak semua yang non asrama itu Oke. pada bebas segala macam. Cuman ya itu sih karena kita di satu daerah yang terkesannya bebas dan segala macamnya, terus kita dianggap seperti itu gitu. Oke, menarik. Mungkin itu sih yang terdekat dengan aku ya. Oke. Sip. Thank you Ji. Sebagai Siapa tahu warga. Siap. siapa tahu nanti aku bisa bahas tadi tentang ngomongin anak rantau, nggak semuanya nyobain banyak hal Iya. gitu kan. Apalagi kalau tadi ngomongin tinggal di sebuah daerah yang kesannya liar, bebas, Iya. padahal nggak semuanya juga kayak Iya. gitu ya. Oke, semoga kita bisa bahas di next episode teman-teman. Dan thank you, secukup sampai di sini dulu obrolan kita berdua dan see ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.